laporin ke dinas pendidikan. Mana tasnya ada, ambil dah. Ambil tasnya. Kalau dianu kamu sama guru. Seorang guru perempuan di SDN Jelbuk 2, Kabupaten Jember, Jawa Timur jadi sorotan selesai memeriksa sejumlah muridnya gara-gara uang mahar senilai Rp75.000 yang hilang pada Jumat 6 Februari 2026. Kasus ini terungkap setelah sejumlah wali murid mendatangi sekolah untuk menjemput anak-anak mereka yang tak kunjung pulang. Peristiwa ini terekam dalam video amatir yang kemudian beredar di media sosial. Selengkapnya mengenai kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jatim Timur, Imam Nawawi. Selamat siang, Imam. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut? Apakah ada guru lain yang melihat kejadian ini? Ya, Tribuners dan juga dimanapun Anda berada, dunia pendidikan di Kabupaten Jember kembali tercoreng dengan adanya kasus penelanjangan terhadap murid yang dilakukan oleh oknum guru di sekolah SD Jelbuk 02. Peristiwa itu terjadi pada Jumat pukul 11 di waktu sekitar tanggal 7 Februari 2026. Peristiwa itu diketahui ketika itu para wali murid curiga karena anak-anaknya hingga Jumat siang tidak kunjung pulang. Seharusnya Jumat itu pulangnya lebih awal. Hingga akhirnya orang tua wali murid pun datang menjenguk anaknya di sekolah. Nah, ketika datang menjenguk sekolah, wali murid ini mendapatkan laporan dari kelas 6 yang melihat atau mengintip dari luar jendela bahwa siswa dari kelas 5 itu sebagian ditelanjangi oleh gurunya. Mendengar hal tersebut, akhirnya wali murid dari kelas 5 ini langsung menuju ke ruang kelas dan mendobrak pintu dan langsung merekam peristiwa tersebut. Dan berdasarkan hasil dari mediasi yang telah dilakukan, bahwa kasus itu bermula saat itu guru perempuan tersebut kehilangan uang sebesar 75.000 dan saat itu guru ini ingin menanyakan hal tersebut kepada siswanya dengan menggeledah seluruh tas, tetapi setelah digeledah tas itu tidak diketemukan. Akhirnya para siswa itu diminta untuk dikumpulkan lagi sebanyak 22 orang untuk diperiksa tubuhnya, dan selama proses pemeriksaan satu persatu itu siswa lain dilarang melihat dan siswa lain diminta untuk tutup mata, tetapi beberapa siswa mencoba melihat sembunyi-sembunyi dan menyaksikan temannya yang diperiksa itu ternyata ditelanjangi. Berdasarkan data yang kami terima, ada 6 orang saat itu yang sudah ditelanjangi, 4 diantaranya siswa, 2 diantaranya siswi. Untuk siswa ditelanjangi bulat, tidak memakai pakaian baju maupun celana, bahkan singletnya pun juga harus dicopot. Sementara siswi itu hanya diminta menggunakan singlet dan juga celana dalam saja. Ketika pemeriksaan itu baru berjalan 6 orang, peristiwa itu diketahui oleh wali murid hingga akhirnya pemeriksaan itu tidak berhasil dilakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari dinas pendidikan mengatakan bahwa guru ini sudah seringkali kehilangan uang setiap kali mengajar di kelas itu. Sebelumnya sudah kehilangan 100 hingga 200.000 dan terakhir ini 75.000 yang merupakan uang mahar pemberian dari suaminya. Hal itu membuat guru ini muntah karena uang itu sangat bersejarah. Dan ketika kejadian itu tidak banyak atau tidak ada guru yang menyaksikan kejadiannya karena langsung diketahui langsung oleh pihak orang tua wali murid yang memergoki peristiwa itu. Dan namun setelah melakukan mediasi pada Minggu 8 Februari 2026 maksud kami, para wali murid
kepala sekolah, guru, dan juga kepolisian tidak ada yang berani berstatement terbuka atas peristiwa itu. Dan beberapa wali murid yang merupakan korban yang ditelanjangi, orang tua korban yang ditelanjangi mengaku sudah tanda tangan dengan pihak dinas pendidikan yang saat itu datang. Karena eh, ada tanda tangan bahwa tidak boleh berkomentar apapun selama proses ini ditangani oleh eh, pihak kedinasan. Seperti itu, Siska. Baik, terkait dengan kasus ini dari pihak wali murid ataupun pihak sekolah tidak memberikan pernyataan resmi. Lalu apa respons dari Dinas Pendidikan terkait tindakan yang dinilai melampaui batas ini, Imam? Ya, pihak dinas pendidikan telah memanggil guru tersebut karena memang juga berstatus sebagai P3K dan untuk dilakukan proses pembinaan. Dan adapun tuntutan wali murid terhadap guru ini dan juga dinas pendidikan agar sang guru dipindahkan atau tidak boleh ngajar di SDN Jelbuk 02 karena sudah cukup membuat peristiwa itu membuat siswi setempat itu trauma dan meminta agar dipindahkan, dan pihak dinas sudah memproses untuk surat pindahnya dan dalam waktu dekat akan segera dieksekusi. Di sisi lain juga pihak dinas pendidikan juga memberikan teguran tertulis kepada sang guru agar tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Seperti itu, Siska. Baik, lalu terkait dengan kondisi para murid yang digeledah tadi disebutkan bahwa mereka mengalami trauma, apakah mereka saat ini juga sudah kembali ke sekolah, Imam? Ya, berdasarkan keterangan wali murid yang tidak berani kami sebutkan identitasnya setelah melakukan mediasi dengan pihak dinas pendidikan tersebut, mengatakan bahwa pasca kejadian itu para murid tidak berani untuk masuk sekolah keesokan harinya. Bahkan kabarnya dari sekitar 24 total siswa yang ada di kelas itu hanya 6 orang yang datang pada hari Sabtunya. Itu pun karena ditelepon oleh pihak guru. Dan aksi mogok sekolah itu sebagai bentuk luapan emosi yang dilakukan oleh para siswa itu dan rasa trauma yang mendalam atas peristiwa tersebut. Dan mereka baru kembali bersedia untuk balik ke sekolah pada Senin harinya ketika proses mediasi antara wali murid, pihak dinas kesehatan dan juga pihak sekolah dilakukan pada Minggu 2026 kemarin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jatim Timur Imam Nawawi melaporkan terkait kasus guru di Jember yang menuduh dan juga menggeledah murid-muridnya. Selamat bertugas kembali. Gimana? Laporin ke dinas pendidikan. Mana tasnya ada, ambil dah. Ambil tasnya. Kalau dia kamu sama guru. Ada disiplinan, ada kebiasaan. Oh iya, Bu, ini kenapa ada kemarin? Kenapa ada kemarin, Bu? Jangan kita semangat ya, ini masih kebasan, Bu. Berlaku.
Polsek kalau nggak salah. Kita fasilitasi. Alhamdulillah udah clear. Ya, clear. Tuntutannya awal seperti ini sudah ini kita inikan, kemudian tidak ada tuntutan lanjutan, kemudian tadi guru yang bersangkutan sudah kita panggil ke dinas untuk proses pembinaan dan Nah, kemudian tuntutan dari wali murid agar supaya yang bersangkutan segera dipindah untuk tidak mengajar di SD tersebut. Udah semua, udah selesai. Oh, udah clear berarti ya, Mas? Oh, udah clear. Mas Arif, Mas, Dalam, itu ada sanksi nggak, Mas, kira-kira supaya tidak terjadi hal-hal serupa, Mas, di daerah? Sanksinya kita mutasi, sanksinya kita berikan teguran. Ada sanksi itu kan dari hasil pemeriksaan, dari hasil pemanggilan itu kan ada sanksi mulai sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nah, karena sudah ada tingkat tidak ada tuntutan, maka sanksinya satu kita pindah, segera kita proses untuk pindah. Ya. Yang kedua kita berikan pembinaan dan teguran tertulis agar supaya tidak mengulangi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.